Jorge Martin soal kritik kepindahannya ke Yamaha, tahun depan atau 2 tahun lagi, biarkan orang-orang memberikan pendapat mereka. Saya percaya dalam hidup, Anda harus membuat keputusan tertentu, ujar Martin. Sama seperti pada 2024 pindah dari Ducati ke Aprilia, saya harus membuat keputusan dengan cepat. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk membuat keputusan lain dengan lebih tenang dan lebih banyak waktu, lanjutnya. Saya selalu membuat keputusan dengan memikirkan apa yang terbaik untuk diri saya dan keluarga, dan saya percaya ini adalah keputusan terbaik, ujarnya. Seperti ketika saya menandatangani kontrak dengan Aprilia, orang-orang mengatakan itu adalah bencana. Kemana saya akan pergi dengan Aprilia yang belum pernah memenangkan gelar sebelumnya? Dan sekarang saya memimpin kejuaraan, kata Martin. Tahun depan atau 2 tahun lagi, biarkan orang-orang memberikan pendapat mereka, pungkasnya. Bisa aja Martin juara dunia musim ini dan bawa kabur nomor 1 ke Yamaha, terus juara dunia lagi bersama Yamaha, terus kabur lagi Honda. Sebuah film bertema MotoGP dikabarkan telah mendapatkan lampu hijau dari Netflix. Namun, alih-alih kembali menghadirkan serial dokumenter seperti Drive to Survive, film ini akan mengusung konsep heist thriller bergaya Fast dan Furious yang memadukan aksi, pencurian, dan ketegangan. Menurut Deadline, film tersebut berkisah tentang sekelompok pencuri sepeda motor yang mulai mencuri berbagai benda antik bernilai fantastis dari seluruh dunia. Interpol kemudian merekrut seorang mantan pembalap MotoGP berbakat, yang diperankan oleh Alan Ritchson, untuk memburu mereka. Namun, dalam prosesnya, ia menyadari bahwa pemimpin kelompok pencuri tersebut mungkin adalah adik laki-lakinya yang selama ini diyakini telah meninggal. MotoGP juga akan terlibat secara langsung dalam proyek film tersebut. Deadline menambahkan bahwa proyek baru ini akan mendapatkan dukungan penuh dari MotoGP. Kejuaraan balap motor tersebut telah menandatangani kesepakatan untuk memberikan konsultasi dan membantu proses pengembangan film agar penggambaran dunia MotoGP dapat dibuat secara lebih autentik. Sebelumnya, MotoGP juga pernah menjadi fokus dalam serial dokumenter MotoGP Unlimited yang dirilis di Amazon Prime pada 2022. Namun, serial tersebut gagal memberikan dampak sebesar yang berhasil dicapai Drive to Survive milik Formula 1, yang kini telah memasuki musim ke-8 di Netflix. Valentino Rossi melihat peluang besar bagi pembalap muda Indonesia untuk mengejar mimpi tampil di MotoGP. Legenda MotoGP asal Italia itu menilai keberadaan sirkuit Mandalika memberikan fasilitas penting bagi talenta lokal untuk berkembang dan mendapatkan pengalaman di lintasan berstandar MotoGP. Pesan tersebut disampaikan Rossi dalam rilis resmi Pertamina pada Jumat, tanggal 30 Januari tahun 2026, setelah ia untuk pertama kalinya menjajal langsung Pertamina Mandalika International Circuit pada Kamis, tanggal 29 Januari tahun 2026. Dalam kunjungan tersebut, Rossi tidak hanya mengaspal bersama VR46 Riders Academy, tetapi juga mendampingi program pembinaan yang melibatkan 10 pembalap muda Indonesia. Rossi menegaskan bahwa para pembalap muda Indonesia harus bekerja keras dan memberikan kemampuan terbaik untuk mewujudkan impian menuju MotoGP. Menurutnya, keberadaan Mandalika menjadi kesempatan berharga karena Indonesia kini memiliki trek MotoGP yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan, pengalaman, serta kesiapan para rider muda menghadapi persaingan di level internasional. Kehadiran Rossi di Mandalika sekaligus menjadi momentum penting bagi perkembangan motorsport Indonesia. Ia menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk terus mendorong lahirnya pembalap Indonesia yang mampu menembus level tertinggi. Pesan tersebut menjadi motivasi bagi generasi muda yang tengah mengejar mimpi besar untuk membawa merah putih ke panggung MotoGP. Toprak Razgatlioglu masih memburu finish 10 besar pertamanya di MotoGP 2026. Sejauh ini, hasil terbaiknya adalah posisi ke-11 di GP Hungaria dan Sprint Brno, sementara dalam 3 seri terakhir ia tak mampu finish lebih baik dari posisi ke-14. Target saya tahun ini masih tetap finish di 10 besar, ujar Toprak. Dalam 10 balapan terakhir,
Saya akan berusaha berkembang lebih jauh dan mungkin kita bisa melihat beberapa hasil finish di 10 besar. Jika berhasil, saya tentu akan senang. Tetapi itu tidak mudah. Saya berusaha mendapatkan hasil terbaik. Pembalap Pramac Yamaha itu berharap bisa meningkatkan performa dalam beberapa balapan tersisa di paruh kedua musim ini, terutama Aragon dan Portimao yang menjadi salah satu sirkuit yang cukup ia kenal karena pernah menang di WRC. Aragon, Portimao, saya menyukai beberapa sirkuit ini. Silverstone sangat sulit bagi saya, tetapi bagaimanapun saya terus belajar. Saya tidak pernah mengatakan, sirkuit ini bukan untuk saya, karena saya menyukai semua sirkuit. Namun, semua pembalap pasti memiliki sirkuit favorit. Saya menyukai Portimao, terutama dengan motor Superbike. Kita akan lihat bagaimana rasanya dengan motor MotoGP. Tetapi saya berharap sebelum tiba di Portimao, kami bisa mendapatkan hasil yang istimewa. Target pertama Toprak di Aragon akhir pekan depan adalah menjaga kecepatan agar tidak tertinggal dari pembalap Yamaha lainnya. Saya berharap kami bisa meningkatkan sesuatu dan berada bersama para pembalap Yamaha lainnya di Aragon, karena itulah target pertama kami saat ini, katanya. Ia saat ini berada di posisi ke-21 klasemen dunia, tertinggal 8 poin dari Miller. Setelah menghabiskan musim rookie untuk beradaptasi dengan ban Michelin, Toprak akan kembali menggunakan ban Pirelli pada era baru MotoGP dengan mesin 850 cm3 pada musim depan. Borgo Panigale, Ducati kini berada di persimpangan jalan yang rumit seiring munculnya tanda-tanda perubahan stabilitas tim. Kehadiran Marc Marquez memang terbukti sukses besar lewat sumbangan gelar juara dunia MotoGP 2025, namun ironisnya keberhasilan instan tersebut kini mulai mendatangkan konsekuensi berat bagi kenyamanan internal Borgo Panigale. Secara kalkulasi strategis, mahkota juara yang dibawa Marquez harus dibayar mahal dengan mengorbankan investasi jangka panjang Ducati. Langkah memprioritaskan sang mega bintang memaksa talenta emas seperti Jorge Martin dan Enea Bastianini menyeberang ke kubu rival, serta memicu hengkangnya Pramac Racing yang memangkas pasokan data telemetri Vital Desmosedici. Kondisi garasi juga menghadapi tantangan berat pasca kejayaan tersebut karena karakter dan aura besar Marquez perlahan menggeser keharmonisan tim. Meskipun Marquez membawa etos kerja luar biasa, statusnya sebagai juara bertahan memicu ketegangan politik internal yang memecah fokus manajemen dalam mengelola rivalitas ego dengan Francisco Bagnaia. Titik paling krusial saat ini terletak pada pengembangan motor, di mana keistimewaan gaya balap Marquez yang sangat spesifik berisiko mengaburkan cetak biru Desmosedici. Upaya insinyur mengakomodasi kebutuhan unik Marquez tanpa mengorbankan kenyamanan Bagnaia bisa membuat evolusi teknis berjalan lambat dan memberi celah bagi kebangkitan rival. Brivio menang dengan Valentino Rossi dan Joan Mir. Bisa jadi Ai Ogura adalah selanjutnya. Davide Brivio sudah membangun rekor yang mengagumkan di MotoGP. Dia menikmati keberhasilan juara selama era Yamaha Valentino Rossi, kemudian membantu Suzuki mencapai puncak lagi dengan gelar dunia Joan Mir pada 2020. Sekarang, nama baru muncul di bawah pengelolaannya, Ai Ogura. Pengendara Jepang ini telah menjadi salah satu kejutan terkuat di grid saat ini, menggabungkan konsistensi, pengelolaan ban dan eksekusi balapan yang tenang dengan kecepatan yang terus meningkat. Dan itu secara alami menimbulkan pertanyaan menarik. Bisakah Ogura menjadi pengendara berikutnya yang mengubah kepemimpinan Brivio menjadi juara dunia? Pertarungan gelar masih jauh dari berakhir, tetapi polanya sulit diabaikan. Rossi, Mir, Ogura selanjutnya. Info, Veda Pratama menunjukkan bahwa dirinya memiliki kecepatan untuk bersaing di papan atas Moto3. Namun ada satu aspek yang perlu segera diperbaiki jika ingin lebih sering bertarung di posisi terdepan. Hal itu adalah kualifikasi dan posisi start. Contohnya terlihat jelas di British GP 2026. Veda harus memulai balapan dari posisi ke-16, tetapi mampu bangkit dan finish ke-9. Situasi seperti ini menunjukkan dua hal. Pertama, Pace Veda cukup menjanjikan. Ia mampu melakukan recovery dan merangsek ke depan meski memulai balapan dari barisan belakang.
Namun yang kedua, posisi start yang kurang ideal membuat Veda kehilangan kesempatan untuk langsung bertarung dengan grup terdepan. Padahal ketika mendapatkan posisi start bagus, hasil Veda juga mampu berbicara. Di GP Brasil, misalnya, Veda start dari posisi keempat dan kemudian berhasil mengamankan podium. Di Amerika Serikat, Veda juga lolos posisi keempat, sementara di Thailand ia mengawali balapan dari posisi kelima. Artinya, masalahnya bukan semata-mata soal kecepatan. Veda sudah menunjukkan bahwa ia mampu berada di barisan depan. Yang harus ditingkatkan adalah konsistensi mencatat waktu cepat dalam kualifikasi. Jika Veda mampu lebih sering mengamankan posisi start minimal di dua baris terdepan, ia tidak perlu menghabiskan banyak lap untuk melakukan recovery. Energinya bisa digunakan untuk bertarung memperebutkan podium atau bahkan kemenangan. Jadi, satu langkah penting bagi Veda berikutnya bukan hanya menjadi lebih cepat saat balapan. Ia harus lebih cepat sejak sesi kualifikasi. Karena jika kemampuan race-pace yang sudah dimilikinya dipadukan dengan posisi start di barisan depan, Veda bisa menjadi ancaman yang jauh lebih serius di papan atas Moto3.